Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang seru dan bermanfaat. Kita akan berkunjung ke industri pengolahan makanan. Tapi sebelum masuk ke pabrik dan melihat prosesnya secara langsung, ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama, yaitu tentang produk halal. Karena makanan yang kita makan setiap hari tidak hanya harus enak, tetapi juga harus halal, bersih, dan aman. Yuk, kita mulai petualangan kita. Teman-teman, produk halal adalah makanan atau minuman yang boleh dikonsumsi menurut ajaran Islam. Tapi halal saja belum cukup. Ada satu kata penting lainnya, yaitu thoyyib. Thoyyib artinya baik, bersih, sehat, dan tidak membahayakan tubuh. Jadi, makanan yang baik itu adalah makanan yang halal bahannya, bersih prosesnya, dan aman untuk kesehatan. Kalau makanannya halal tapi kotor, apakah baik untuk kita? Tentu saja tidak. Karena itu, halal dan thoyyib harus selalu berjalan bersama. Sekarang, coba bayangkan, siapa di sini yang suka nugget, sosis, coklat, atau permen? Contoh itu sering kita temui di rumah, di sekolah, atau di toko dekat rumah kita. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya makanan itu melalui proses yang panjang sebelum sampai ke tangan kita. Dan di setiap proses itu, kehalalan harus selalu dijaga. Teman-teman, makanan yang kita makan tidak langsung jadi. Ada beberapa tahap penting, yaitu pertama, bahan baku. Bahan makanan harus berasal dari bahan yang halal dan aman. Kedua, proses pengolahan. Makanan diolah menggunakan alat-alat khusus yang harus bersih dan tidak tercampur dengan bahan yang haram. Ketiga, pengemasan. Makanan dikemas dengan rapi dan higienis supaya tetap aman saat dikonsumsi. Dan terakhir, makanan tersebut sampai ke kita. Semua tahap ini sangat penting dan harus diawasi dengan baik. Sekarang kita kenali 3 prinsip utama produk halal. Prinsip pertama, bahannya halal. Artinya, bahan makanan berasal dari hewan atau tumbuhan yang halal dan tidak mengandung bahan yang dilarang. Prinsip kedua, prosesnya halal. Alat yang digunakan harus bersih. Cara pengolahannya harus benar dan tidak tercampur dengan bahan yang haram. Prinsip ketiga, orang dan tempatnya menjaga halal. Pekerja harus menjaga kebersihan, memakai alat pelindung seperti sarung tangan dan penutup kepala, dan bekerja sesuai aturan. Kalau salah satu dari prinsip ini tidak dijaga, maka produk tersebut bisa menjadi tidak halal. Untuk memastikan semua proses tadi berjalan dengan baik, ada yang namanya sertifikat halal. Sertifikat halal menunjukkan bahwa produk tersebut sudah diperiksa dan dinyatakan halal. Teman-teman bisa mengenalinya dari logo halal yang ada di kemasan. Logo ini penting karena membantu kita memilih makanan yang aman dan halal. Sebentar lagi kita akan mengunjungi pabrik pengolahan makanan. Saat berada di sana, kalian bisa menjadi detektif halal. Coba perhatikan, apakah tempatnya bersih? Apakah bahannya berkualitas? Apakah alat-alatnya higienis? Dengan memperhatikan hal-hal ini, kalian tidak hanya melihat tapi juga belajar dengan cerdas. Teman-teman, belajar tentang produk halal itu penting karena berkaitan dengan kehidupan kita. Kalian adalah generasi masa depan yang diharapkan bisa hidup sehat, bersih, dan peduli terhadap makanan yang dikonsumsi. Siapa tahu suatu hari nanti ada di antara kalian yang menjadi pengusaha makanan halal yang membawa manfaat bagi banyak orang. Selamat mengikuti kunjungan industri dan selamat belajar.